Oke, jadi sama dengan yang tadi manufaktur, di perdagangan pun sama, flow-nya dari induk ke belakang ya, depan ke belakang, dari induk ke lampiran-lampiran. Kemudian ada beberapa yang lampiran yang wajib diisi, otomatis akan muncul, yaitu lampiran daftar pemilikan dan perhitungan biaya pinjaman, ya DER dan EBITDA tadi. Kemudian ada sektor-sektor, tadi kita udah bahas ya. Ada 12 sektor yang sudah dibuat lampirannya. Kalau ada yang nggak match, bisa pilih yang sektor yang umum ya. Kemudian koreksi fiskalnya per akun, karena nempel di akunnya, akun apa yang dikoreksi, untuk menghindari koreksinya numpuk di koreksi fiskal lainnya. Kemudian sebagian besar data udah terpopulated, tapi tetap bisa diedit ya, masih editable walaupun datanya sudah pre-populated. Oke, nah kali ini kita case tadinya pakai perusahaan perdagangan, namanya PT-nya Badan, kemudian pakai accrual basis, kemudian tahun bukunya Agustus sampai Juli. Penghasilannya ada 3 utamanya, dari usaha dagang sebesar 5 miliar. Oke, terus sewa gudang 200, karena 5 miliar di atas 4,8 ya. Berarti nggak bisa pakai tarif yang 0,5%, pakai tarif yang 31E bisa gitu ya. Kemudian ada sewa gudang 200 juta dan dividen 50 juta. Terus ada bukti potong 5,5 juta. Tuntutannya pakai garis, pakai garis lurus. Oke. Nah ini summary-nya ya, yang harus kita isikan di bagian induk ya. Flow-nya perdagangan, kemudian metode pembukuannya accrual basis, laporan keuangannya audit ya, di audit, omsetnya di atas lebih kecil dari 50 miliar, jadi bisa pakai pasal 31E ya, di mana sebagian dari penghasilan kena pajaknya akan kena tarif yang diskon ya, akan kena tarif pajak yang diskon sebesar 50% sampai dengan 4,8 miliar. Oke, terus ada kredit pajak ya, ada kredit pajak yang harus diinput. Laporan keuangan nanti harus dilampirkan, diupload, laporan laba rugi dan neraca. Aset yang disusutkan, ada aset yang disusutkan, dan SPT-nya didesain untuk kurang bayar. Oke, ini laporan laba ruginya lebih simpel dari yang tadi, yang perdagangan ya, yang manufaktur. Kalau perdagangan ada cuma, akun utamanya kan cuma penjualan, pembelian, COGS ya, dan biaya operasional. Oke, ini contohnya penjualannya 5 miliar, laba kotor 3,5 miliar, kemudian pendapatan lainnya 50 juta, beban operasional 2 miliar, pendapatan lain-lain ada pendapatan sewa 200 juta, kemudian jadi labanya sebelum pajak 1,6 versi komersil itu ya. Kemudian ada koreksi fiskal, satu ada yang non objek pajak 50 juta, ini tadi apa, dividen ya, dividen 50 juta. Kemudian ada koreksi fiskal positif di beban denda ya, denda karena sanksi administrasi. Kemudian ada beban non operasional dikoreksi karena terkait dengan penghasilan yang final. Nah, nanti jangan lupa nanti ada ininya ya, kode koreksinya ya, koreksi fiskal yang masuk kode nomor klasifikasi sesuai dengan kodenya. Oke, ini neracanya ya, neraca dan gila. Neracanya total asetnya 28 miliar, yang lancar, kemudian tidak lancar 21,
miliar, total asetnya 49,9 miliar. Kemudian yang ininya pasifanya ya, ada utang lancar 9,5 miliar, utang jangka panjang 11 miliar, ekuitasnya 29,4, totalnya 49,9, balance gitu ya, harus balance balance sheet-nya. Oke, ini laporan keuangan yang nanti harus diupload filenya sebagai lampiran ya. Terus kredit pajak ada dua, pasal 23 jasa dan pasal 22. Oke, terus ini yang PPh final dan bukan objek pajak ya, ada sewa tanah bangunan 200 juta dan dividen 50 juta. Nanti keduanya harus dikoreksi koreksi negatif. Kemudian PPh totalnya seperti ini ya, kurang lebih penghitungannya sebelum di input di Cortex ya, jadi bisa buat kayak working paper gitu ya, working sheet, menghitung PPh-nya secara manual. Oke, jadi setelah di rekonsiliasi fiskal, terus dihitung pajaknya pakai pasal 31E, tarifnya PPh totalnya 174.664.286. Oke, ini nggak perlu diupload ya di lampiran, tapi buat ini aja, perhitungan kasar dulu gitu ya sebelum di input di Cortex. Oke, penyusutan sama dengan yang manufaktur tadi, penyusutan pakai per kelompok ya, kelompok-kelompok, satu dua bangunan, tanah bangunan gitu. Jadi disusutkannya berdasarkan kelompoknya. Ini contohnya ada 5 aset ya yang dimiliki oleh perusahaan ini. Oke, nah setelah itu masuk ke akun Cortex. Oke, terus masuk ke menu SPT dan membuat konsep SPT. Oke, terus lakukan pengisian dan validasi formulir induk. Karena nanti ini yang menentukan lampiran-lampiran apa aja yang akan diisi gitu ya, berdasarkan isian di bagian induk ini. Oke, ini summary yang harus di-input di bagian induk ya, accrual basis, kemudian data-data informasi yang sudah pre-filing, pre-populated, dicek lagi apakah benar atau enggak gitu, nama, alamat, NPWP, dan lain sebagainya. Sektornya kita pilih perdagangan. Kalau perdagangan nanti harus lampiran rugi laba dan neraca ya. Terus lampiran 2, apakah di audit, kita pilih jadi audit. Berarti harus sama kayak tadi ya, harus mengisi opininya apa, auditnya gitu ya. Terus diupload laporan audit. Laporan auditnya diupload. Oke, terus penghasilan yang final, diisi yang final sama yang bukan objek pajak di lampiran 4. Oke, terus bagian perhitungan PPh, mostly pre-filing ya, pre-populated. Tapi yang lain-lain kita isi manual, kayak fasilitas ini diisi tidak, fasilitas investment tax allowance, kemudian pengembangan SDM diisi tidak ada, kompensasi kerugian juga kita isi nggak ada ya. Fasilitas terkait R&D juga tidak ada. Tarifnya kita pilih yang 31E karena omsetnya di bawah 50 miliar. Oke, nanti PPh totalnya akan terisi by system. Oke, kredit pajak kita pilih yes, ada kredit pajak. Terus angsuran kita pilih tidak ada, angsuran 25 laporannya.
terus STP tidak ada, fasilitas juga nggak ada. Oke, jadi nanti perhitungannya akan kurang bayar dan kurang bayarnya harus dilunasi, dibayar gitu ya. Baik melalui em, deposit atau melalui kode billing. Oke, ini apakah ada hitungan 25? Kita jawab, kita pilih tidak ada. Penyataan transaksinya, wajib pajak membebankan biaya penjelasan, yes ada gitu ya. Terus ya nanti harus upload laporan keuangan. Oke, jadi ini lampiran-lampiran yang harus diisi nanti ya. Lampiran laba rugi, daftar pemilikan, kredit pajak, PPh final non objek, ya, angsuran pasal 25, perhitungan 31E, penyusutan dan biaya bunga nih melalui DER dan EBITDA. Oke, nah sekarang kita masuk ke akun Cortex-nya. Seperti biasa login ya, login di akun Cortex. Kemudian nanti masuk ke halaman setelah berhasil ke menu paling em, awal, terus pilih yang WP badan ya, supaya kita bisa impersonate lagi kayak tadi ya. Kita bisa impersonate em, akunnya sebagai wajib pajak badan. Oke, dia seperti biasa masukin ID, kata sandi, pemilihan bahasa, terus kita captcha, terus login ya. Oke, nah setelah login, nanti ada dua pilihan ini ya. Kalau statusnya sebagai wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak, maka dia punya dua pilihan. Sebagai dirinya sendiri atau sebagai wajib dan atau dia kuasa. Oke, jadi ada proses impersonating. Karena kita mau lapor SPT badan, kita pilih yang wajib pajak badan. Oke, kemudian kita tunggu sampai impersonatingnya selesai prosesnya ya. Nanti keluar tulisan di sini, you are currently impersonating user PT apa gitu ya. Artinya kita sedang menggunakan akun Cortex-nya si WP badan. Oke, setelah itu, setelah ada keterangan impersonating-nya berhasil, ya, you are currently impersonating, berarti kita bisa mulai membuat SPT-nya. Oke, kita mulai buat SPT-nya, kita pilih yang menu SPT, terus pilih lagi SPT lagi gitu ya, nomor 3 ini. Oke, setelah itu akan muncul kayak gini kan, ada keterangan SPT belum disampaikan. Kalau munculnya keterangan SPT sudah disampaikan, berarti kita nggak bisa kita wakil yang lain. Oke, nah kalau ada keterangan belum disampaikan, kita oke, jadi ini folder nanti yang akan ada di SPT ya, menu SPT. Setelah konsep SPT selesai, nanti akan pindah konsepnya ke SPT menunggu pembayaran. Oke, selesai dibayar, dia akan pindah ke SPT dilaporkan.
Oke, jadi flow-nya begitu ya. Kalau udah dilaporkan berarti udah selesai proses pengisian SPT-nya. Oke, so kita klik ya, buat konsep SPT. Kemudian kita pilih SPT badan, PPh badan, nomor 5 itu, bukan SPT yang lain. Setelah itu kita lanjut. Ini banyak pilihannya ya. Ada badan pakai dolar, 121 ya, SPT unifikasi, kemudian PPN ya, dan lain sebagainya. Klik yang badan, PPh badan, terus klik lanjut. Oke, nanti keluar begini, SPT tahunan atau SPT bagian tahun pajak. Jadi kalau baru mulai menjadi wajib pajak, eh, em, bisa bisa jadi nggak setahun full ya. Bisa jadi kita pilih bagian tahun pajak. Tapi jaga jarang sih. Oke, mostly kita pilih yang SPT tahunan. Setelah itu, jadi klik SPT tahunan, kemudian klik periode pembukuan. Pilih periode pembukuan ya. Bulan apa sampai bulan apa. Ini kita pilih bulan Agustus sampai bulan Juli. Oke, periode pembukuannya. Oke, nanti kalau muncul begini, ke SPT keterangan ya, SPT Badan Rupiah tahunan, periodenya Agustus sampai Juli. Terus ada pilihan, ini normal atau pembetulan gitu. Kita pilih yang normal. Kalau pembetulan ya pilih pembetulan. Oke, setelah itu klik buat konsep SPT. Oke, nah setelah dibuat konsep SPT, jadi draftnya udah tercreate. Draft SPT yang akan dilaporkan sudah tercreate. Oke, setelah itu kita masuk ke pengisian bagian induk. Ya, bagian induk SPT tahunan. Oke, nanti keluar gini. Jadi yang paling basic tiga ini ya. Induk, lampiran 2 dan lampiran 11. Lampiran 2 itu kepemilikan saham di anak perusahaan. Lampiran 11B adalah biaya pinjaman, biaya bunga ya, biaya bunga untuk penghitungan pajak penghasilan. Jadi minimal tiga ini yang diisi kan. Kalau tidak ada informasi lain yang relevan gitu, minimal tiga formulir ini yang harus diisi oleh eh, wajib pajak ya di SPT-nya. Tapi seiring dengan pengisian yang induk ini biasanya nanti muncul lampiran-lampiran lain ya. Ketika sudah di declare bahwa ada beberapa informasi yang relevan. Oke, nah ini beberapa informasi akan pre-populated ya, tahun pajak akan pre-populated, status akan muncul sendiri, by system, periode pembukuan juga akan muncul sendiri. Karena tadi kita udah isi di awal kan, Agustus sampai Juli. Pembukuannya pakai accrual basis juga. Oke, nah kemudian kita klik posting SPT. Ini tahap yang paling penting ya, karena dengan kita klik posting SPT, kita menarik semua data dari database Cortex terkait dengan kewajiban pajak kita. Jadi semua data di Cortex yang teridentify sebagai data kita dengan NPWP kita akan ditarik semua masuk ke konsep SPT yang sedang kita buat ini, gitu ya. Ketika kita klik posting SPT, oke, sampai nanti muncul tulisan komplit, gitu ya. Kalau udah tulisannya komplit, berarti sudah ditarik semua datanya. Nggak lama sih prosesnya, less than 1 minute lah ya, 30 detik lah mungkin. Datanya akan ke tarik.
Oke, kemudian identitas wajib pajak. Ini juga pre-populated ya. NPWP, nama, alamat email, nomor telepon. Ya, tinggal dicek benar nggak datanya. Data yang sudah pre-populated ini ya, apakah sudah tepat. Oke, terus bagian atas header tahun pajak udah isi sendiri ya, status juga isi sendiri, pada pembukuan juga. Nah, kita tinggal pilih mau pakai basis apa tuh, accrual atau cash basis. Oke, jadi ya mostly accrual basis. Nah, tapi undang-undang pajak kan masih mengizinkan menggunakan sebagian cash basis ya. Jadi kalau di undang-undang pajak yang bagian pengakuan penghasilan itu harus accrual, tapi bagian biaya-biaya boleh cash basis. Jadi nggak full cash basis juga ya, tapi ini ya istilahnya apa tuh? Modified lah ya, modified accrual basis ya. Jadi sebagian biayanya masih boleh pakai cash basis. Oke, jadi modified accrual basis. Oke, tadi klik posting SPT sampai muncul tulisan complete. Nah, setelah complete berarti datanya udah ketarik semua yang ada di database Cortex. Oke. Kemudian sektor usaha kita pilih perdagangan. Ya, kalau tadi kan kita pilih pabrikan ya atau manufaktur. Laporan keuangan diaudit, yes, diaudit. Opininya apa? Kita klik wajar tanpa pengecualian. Kemudian kita input NPWP, kantor akuntan publiknya, dan nama kantor akuntan publiknya. Oke. Lanjut bagian C ya. Apakah ada penghasilan yang final atau bukan objek pajak? Yang A kita pilih tidak karena nggak pakai tarif PPh final 0,5%. Nomor 2 yang final ada nggak ada tadi ya. Apa tadi? Sewa, penghasilan sewa ya. Nomor 3 penghasilan tidak masuk objek pajak ada dividen. Jadi ini kita pilih ya. Pilih yes, dua-duanya iya. Otomatis akan muncul lampiran 4 gitu yang harus diisi. Bagian A dan bagian B. Oke. Kemudian penghasilan itu fiskal sebelum proses pajak ini akan diisi sendiri ya ketika kita udah input penghasilan, tarif dan lain sebagainya. Kemudian penghasilan yang fasilitas kita isi tidak semua ya, fasilitas investasi, fasilitas R&D, fasilitas SDM, kompensasi rugi juga kita pilih tidak ada, sehingga nanti akan ada penghasilan kena pajak. Oke. Nah, tarif nih, nomor 11 kita pilih tarifnya yang mana gitu. Karena ini omset di bawah 50M, pasal 31E. Ya, tarif pakai pasal 31E. Jadi kita pilih yang nomor 3 ya, tarif pasal 31E. Jadi sebagian dari penghasilan kena pajak akan dapat diskon. Ya, akan dapat tarif diskon 50% dari yang normal. Ya, 50% dari yang normalnya. Oke, nah setelah kita pilih tarifnya, nah kita udah ketemu udah PPh terutangnya berapa.
Terus kredit pajak apakah ada? Ada jawabannya ya. Angsuran 25 juga ada. STP tidak ada pasal 25. Fasilitas kita klik tidak ada. Tax holiday ini ya. Terus bagian F nanti ini semua semua keisi sendiri sih ya. Yang kurang atau lebih bayar. Kemudian yang apakah ada pengangsuran penundaan kita pilih tidak ada. Selanjutnya akan diisi sendiri oleh sistem. Ya, apakah harus dibayar. Kemudian yang lebih em, kalau lebih bayar ya mau pilih mana, dikembalikan pemeriksaan atau pakai pendahuluan. Jadi pendahuluan batasnya sekarang 5 miliar tapi mau diturunin jadi 1 miliar dalam waktu dekat ini ya. Oke, terus rekening ini harusnya juga pre-populated karena udah ada di profilnya wajib pajak ketika pertama kali mendaftar akun Cortex. Oke, oke ini udah tadi ya. Kemudian penghitungan angsuran pasal 25 tahun berjalan diisi tidak ya. Ini karena kita nggak wajib ada pasal 25. Jadi tidak usah dilampirkan perhitungannya. Yang wajib ngisi yes ini aja ada wajib pajak yang memang pasal 25-nya harus sering di-adjust ya, disesuaikan. Seperti bank, BUMN, BUMD, wajib pajak go public ya, masuk bursa, atau wajib pajak lain yang membuat laporan keuangan secara berkala. Jadi kalau dia buat laporan keuangan berkala, PPh 25-nya harus selalu di-adjust supaya update gitu ya. Jadi sering berubah emang pasal 25-nya. Oke, terus pernyataan transaksi untuk membuat simplifikasi kita mesti jawabnya tidak gitu ya. Transaksi dengan afiliasi tidak ada. Dengan tax haven nggak ada juga gitu ya. Kemudian dokumen transfer pricing perlu nyampein kan nggak gitu ya supaya lebih simple. Ini kita yang jawab yes cuma satu tuh. Biaya penyusutan dan atau amortisasi versi fiskal. Oke, karena normalnya ada ya. Kalau perusahaan normalnya ada tuh biaya penyusutan. Kalau yang lain opsional, ya opsional, tidak mandatori. Oke, B Entertainment apakah ada? Kita klik ada ya, karena tadi oh, klik nggak ada juga ya, nggak ada informasi tadi ya. B Entertainment, B promosi. Jadi cuma satu aja nih yang ada, biaya penyusutan dan amortisasi fiskal. Oke, lainnya tidak ada nih yang fasilitas dari tertentu ya. Sisa lebih untuk yayasan juga nggak ada. Kalau ini yayasan pendidikan nih harusnya ada nih ya, yang ini ya nomor 2 satu H ini ya. Terus dividen, kemudian kelebihan PPh final juga nggak ada. Jadi cuma satu aja yang kita isi yes, yaitu penyusutan dan amortisasi versi fiskal. Oke, ini juga nggak ada. Oke, terus lampiran ya. Bagian I, lampiran yang harus diupload. Laporan keuangan diupload. Ada duanya ya, neraca sama rugi laba. Oke, terus termasuk juga kalau ada dokumen-dokumen lain yang harus diupload ya. Selain laporan keuangan. Dibuat PDF dulu, nanti kemudian di-upload. Terus juga harus diupload laporan audit ya, laporan keuangan yang sudah diaudit. Kemudian laporan konsolidasi untuk BUT nih.
BUT dengan grupnya harus diupload. Opini diupload juga ya, opini auditnya, kemudian laporan ini tadi udah sih, laporan keuangan konsolidasi dan salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sumbangan kredit pajak. Oh, ini terkait pasal 24 ya, bukti potong di luar negeri supaya bisa dikreditkan di Indonesia. Oke. Eh, Bukti penanaman kembali, penanaman BUT nih ya. Kalau supaya brand profit tax-nya dihapus, dia harus investasi kembali di Indonesia. Dia harus upload buktinya di sini. Kemudian ini untuk perusahaan TBK, kalau dia mau pakai tarif yang diskon, dia harus upload di sini buktinya dia eligible ya. Kemudian laporan keuangannya juga. Terus bukti bayar zakat, ya juga harus diupload di situ. Kemudian laporan ini yang tentang tarif nih ya. Jadi karena ada syarat harus memenuhi syarat jual saham 40% itu ke publik selama 6 bulan, ya maka ini harus di-upload di sini bahwa memang sudah terpenuhi syaratnya. Itu yang 6 bulan itu ya. Oke. Kemudian hubungan istimewa. Kalau tadi kita klik yes, ada gitu hubungan istimewa. Berarti kita harus upload summary dari TP-Doc. Ya. Kemudian CBCR kalau ada kewajiban. Ya, kalau nggak ada kewajiban cukup notification bahwa dia nggak wajib. Kemudian dokumen lainnya. Oke. Nah, terakhir pernyataan. Pernyataan dari wakilnya si wajib pajak. Oke. Siapa namanya? Posisinya ya. NPWP-nya berapa? Oke. Ini yang bertanggung jawab terhadap laporan SPT ini gitu ya. Jadi yang orang yang melakukan impersonate akun badannya si perusahaan gitu ya, namanya dari sini di pihak yang menandatangani atau menyatakan bahwa SPT-nya ini sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Oke, itu diinduk ya sampai pernyataan diisi sampai situ udah oke gitu ya. Nah, berikutnya adalah masuk ke lampiran-lampiran. Oke, lampiran-lampiran. Yang pertama ada lampiran 1C ya, kalau perdagangan 1C ya. Rekonsiliasi laporan keuangan untuk dagang. Oke, beda sama tadi. Kalau tadi 1B ya. Untuk manufaktur. Sekarang ke lampiran 1C. Oke. Tahun pajak NPWP akan terisi sendiri ya. Kemudian ada dua, A dan B, laporan laba rugi dan laporan neraca atau posisi keuangan. Oke,
Kita mulai dari laba rugi. Laba ruginya formatnya agak beda dengan tadi di manufaktur ya. Cuma konsepnya sama. Sudah ada akun-akun ini, kalau kurang bisa ditambah ya. Terus ada tanda pensil ini, diklik, nanti kita bisa lakukan editing atau input data. Input data yang input angkanya di situ ya. Oke, dari penjualan sampai dengan laba kotor. Oke. Nah, kita ambil yang komersil, kita ambil dari laporan keuangan yang udah kita siapin tadi, yang kita mau upload ya ke sebagai lampiran. Kemudian satu-satu diisi ya. Contohnya penjualan domestik yang diisi itu di situ. Kayak tadi lah. Nilai komersil berapa, apakah ada yang non objek pajak atau ada yang final. Kemudian penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif kalau ada. Kodenya ya, kode penyesuaian fiskal. Kemudian nilai versi fiskal. Setelah itu disimpan. Oke, jadi kita lakukan hal seperti ini untuk semua akun di situ. Oke, sampai dengan selesai. Oke, kemudian contohnya di sisi biaya-biaya juga sama ya. Tanda pensilnya diklik, nanti keluar keluar isian seperti itu. Ya, harus diisi secara lengkap. Ya, nilai misalnya ini biaya apa nih? Biaya usaha lainnya. Nilai komersil berapa? Kemudian ada koreksi nggak gitu ya? Kalau nggak ada ya akan sama koreksi fiskal, nilai fiskal dengan nilai komersil. Ini contohnya ada koreksi nih. Contohnya ada koreksi karena biaya beban usaha lainnya ini isinya adalah fiskal positif semuanya 40 juta ya. Oke, masuk koreksinya kode. Oke, terus disimpan. Ya, klik simpan. Nah, ini kodenya tadi kita bahas ya, kode-kode koreksi fiskal sesuai dengan pasal 6, pasal 9, dan pasal 4 Undang-Undang PPH. Oke, jadi bisa dicek apa kode fiskal yang paling sesuai untuk ini case-nya gitu ya, sesuai dengan case-nya. Oke, tadi berarti kan sanksi administrasi ya, berarti harusnya TPO 8 benar ya, sanksi administrasi. Oke, nah hasilnya begini ya. Hasilnya setelah diisi semua, kita punya laporan keuangan versi komersial dan versi fiskal. Ada komentar maksudnya pertanyaan? Sebelum ditanyakan, silakan untuk ketik di kolom Q&A atau bisa raise hand akan kami bukakan akses mikrofon. Jadi ya diselesaikan pengisiannya ya. Selesaikan pengisiannya satu-satu diisi. Kalau nggak ada ya nol gitu. Oke, kemudian eh, sampai selesai, sampai ketemu.
Oke, terus kita, oh ini sama ya, kita isi semuanya sampai ketemu penghasilan atau versi fiskal. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk neraca. Neraca lebih simpel ya karena nggak ada koreksi. Ya, gitu ya. Sesuai dengan angka di komersil. Oke, nanti tinggal diisikan di sini semuanya ya. Oke, jadi contohnya tadi yang tadi apa? Neraca yang sudah disusun tadi, yang udah diupload juga, kita salin di sini semua. Oke, jadi pastikan balance ya jumlahnya. Oke, nah ini hasilnya ya, hasil dari pengisian. Oke, ini mungkin yang text time ya, butuh waktu cukup lama karena harus ngisi satu-satu per akun gitu ya, akun-akun di laporan keuangan, neraca atau laba rugi. Oke, nah selesai semua kita dapatkan jumlah aset dan jumlah liabilitas ekuitas sama ya, 49,9 miliar. Oke, jangan lupa diklik simpan konsep ya, sesering mungkin harus diklik simpan konsep supaya data yang udah kita isikan tidak hilang gitu ya, em, tidak hapus gitu. Oke, terus lampiran berikutnya ya, masuk ke lampiran 2 daftar pemilikan ya. Tadi 1C itu rekonsiliasi fiskalnya, lampiran 2 daftar pemilikan, daftar pemegang saham, daftar investasi gitu ya, pernyataan modal dan lain sebagainya. Jadi ada 2, yang pertama daftar pemegang saham, bagian A, bagian B daftar pernyataan modal atau piutang pada perusahaan afiliasi. Ini pemegang sahamnya ya, harusnya ini pre-populated ya, sesuai dengan yang diisikan pada saat pertama kali mendaftar akun Cortex. NPWP, NIK, jabatan, modal di store, dividennya berapa. Satu diisi 1 sampai 8, terus diklik simpan. Ya, nama wajib pajak, alamat, negara, NPWP atau NIK, jabatan, modal di store, dividennya berapa dapatnya. Terus klik simpan. Oke, terus bagian B ada daftar penyitaan um, utang dan atau piutang pada perusahaan afiliasi. Ini diisi kalau ada ya. Diisi kalau ada penyitaan modal, utang atau piutang. Oke.
Terus penghasilan di luar negeri, klik di sini tambah. Kemudian nanti akan muncul yang harus diisi ya. Cukup banyak nih yang diisi. Ada dari mulai pemotong pajak siapa, negara mana, penghasilan, tanggal transaksi berapa, tanggal berapa ya, penghasilannya berapa nilainya. Kemudian mata uangnya apa, pajaknya berapa gitu ya. Diisi semuanya dengan lengkap kayak gini ya. Satu-satu memotong pajak, negara, tanggal, jenis penghasilan ya. Jenis penghasilan itu macam-macam ya, bisa dividen, misalnya bunga atau royalti, sewa, jasa ya. Kemudian setelah itu di em, penghasilan itu PPh dan kredit pajak berapa yang bisa diperhitungkan. Terus klik simpan. Oke, jadi satu-satu di sini ya. Kalau penghasilannya banyak dari beberapa negara, ya diisi satu-satu ya. Nah, ininya. Oke, terus ada kredit pajak dalam negeri yang dipotong pihak lain. Oke, ini biasanya banyak ya. Coba ada biasanya cukup banyak. Daripada capek input satu, bisa klik tambah logo ini ya. Logo Excel, logo logo nanti bisa import dari situ. Jadi nggak harus diisi satu-satu ya. Kalau banyak, kalau dikit sih nggak apa-apa satu ya. Dan harusnya udah populated ya. Harusnya udah repopulated, jadi bisa langsung muncul di situ. Oke, ini kalau mau diisi satu-satu ya, diisi seperti ini, manual manual ya, namanya siapa yang motong, NPWP, jenis pajaknya apa, berapa nilai transaksinya atau DPP ya, pajak penghasilannya berapa, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, terus klik simpan. Oke, nah contohnya cuma ada dua nih, kalau cuma ada dua sih bisa dibikin manual ya. Kalau nggak ada pre-populated, harusnya sih udah pre-populated kalau yang bikin ini. Oke, jadi pasal 23 dan pasal 22. Oke, ini disimpan. Oke, jadi udah muncul setelah disimpan semua muncul dua ini ya. Kredit pajaknya pasal 22 dan pasal 23. Oke,
Oke, lanjut kita lampiran 4 ya. Lampiran 4 adalah penghasilan yang final dan bukan objek pajak. Karena tadi kita klik di bagian induknya ada itu. Oke, jadi bagian A adalah penghasilan yang final, bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, penghasilan yang final kita isi seperti ini ya. Ini pun harusnya pre-populated ya, udah ada. Kalau sudah dilaporkan bukti potongnya oleh pihak yang memberikan penghasilan. Oke, kemudian yang satu lagi bagian penghasilan yang bukan objek pajak. Oke, ini diisi ya, satu. Oke, contohnya ada penghasilannya persewaan tanah bangunan, NPWP-nya yang nyewa berarti ya, berapa NPWP-nya, tarifnya 10%, jadi pajaknya 20 juta. Oke, terus yang nanti muncul kayak gini ya, setelah di save, disimpan. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak juga sama, diisikan begini ya, kodenya, jenis penghasilan, sumber penghasilan, penghasilan bruto berapa. Oke, ini contohnya ada dividen ya, kodenya 303, nilainya 50 juta. Terus diklik simpan, maka akan muncul begini gitu ya, di lampiran 4 yang bagian B. Oke, itu lampiran 4. Nggak susah karena cuma sedikit ya itemnya. Kalau banyak mungkin agak text time juga ya. Oke, berikutnya ke lampiran 8. Karena kita pakai pasal 31E, pilihannya ya, pilihan tarifnya 31E, maka harus mengisi lampiran lampiran perhitungan pasal 31E-nya. Walaupun ini harusnya sebagian besar sih oleh sistem ya, langsung dihitung. Oke, tapi harus sebagian harus ada yang diisi secara manual. Kena pajak yang dapat fasilitas tarif pajak lebih rendah 50%. Oke, porsinya berapa gitu ya. Itu yang dihitung. Oke, jadi peredaran bruto, kemudian penghasilan kena pajaknya berapa ya, terus dapat fasilitas sama yang ada fasilitas, ini dapat PPh atau utang. Oke, ini di lampiran 8. Diisi kalau kita memilih tarif pasal 31E gitu ya. Kalau kita pilih tarif yang normal, yang ini nggak usah diisi. Nggak akan muncul ya lampiran 8. Oke. Oke. Nah, ini nanti akan sebagian besar akan pre-populated ya, kayak gini. Ya, tinggal yang belum cuma peredaran brutonya. Oke. Itu lampiran 8. Kemudian berikutnya lampiran 6 ya. Angsuran tahun pajak berjalan. Ini pasal 25. Ya, pasal 25 yang dia akan dibayar mulai bulan depannya gitu ya. Kalau bulan April lapor, bulan Mei harus mulai mengangsur PPh pasal 25.
gitu ya. Tahun pajaknya berapa NPWP ya. Terus penghasilan yang jadi dasar aksur. Ini penghasilan teratur kan ya. Penghasilan teratur aja yang menjadi dasar penghitungan pasal 25. Jadi yang tidak teratur kita take out, kita keluarin dulu. Baru nanti dihitung PPh terutangnya berapa, kurangi kredit pajak, kecuali pasal 25, terus dibagi 12. Oke, dapatnya segini nih, 14 juta. Jadi kalau lapornya April, bulan Mei harus mulai bayar pajak segini. Ngangsur 14 juta. 097. Oke, kalau nggak dibayar gimana? Ditagih oleh KPP. Ini kan sama aja dengan statement wajib pajaknya ini mau nabung secara teratur gitu ya, mau nabung secara teratur. Jadi dia um, harus nabung segitu karena udah komit ya. Kalau nggak nabung, kalau udah komit, maka ditagih oleh KPP gitu ya, melalui surat tagihan pajak. Plus dikenakan sanksi bunga. Oke, nah bunganya ini yang nggak bisa dikreditkan ya. Kalau angsurannya bisa dijadikan kredit pajak PPh pasal 25. Oke, ini 14 juta ya contohnya hasil penghitungan dari angsuran pasal 25. Oke, terus daftar penyusutan dan amortisasi. Sama dengan yang tadi versi manufaktur, yang ini pun harus disusutkannya berdasarkan kelompoknya ya. Kemudian dihitung penyusutannya masing-masing satu-satu ya. Oke, jadi di input dulu atau di import ya datanya. Atau berwujudnya apa aja, bangunan apa aja, atau tidak berwujudnya apa aja. Oke, terus, nah kalau susah, kebanyakan asetnya untuk di satu-satu di input, tinggal di import aja pakai Excel atau pakai PDF atau pakai CSV gitu ya, supaya lebih cepat. Oke, jadi kita kalau mau nambah klik klik tambah ini ya, nanti kemudian oke, nah tadi udah ada ya daftarnya, daftar harta, tinggal disalin ke lampiran ini gitu ya, lampiran 9. Oke, jadi contohnya ada furniture ya, furniture kodenya 0709, jenis harta furniture, perolehannya Agustus 2023. Nah, yang baru ini ada, oh kalau sini nggak ada ya. Kalau yang di orang pribadi itu ada harga pasar ya sekarang. Di isiannya daftar harta itu ada harga perolehan, juga ada harga pasar. Oke, itu hal yang baru di era Cortex ini. Oke, jadi ada juga harga harga marketnya. Walaupun itu boleh diestimasi nilainya ya. Ini biaya perolehannya 450 juta, nilai sisa bukunya 337, metodenya pakai garis lurus, terus disusutkan ya. Oke, terus diklik simpan. Oke, nanti muncullah daftar seperti ini. Rumah tangga, ada kendaraan angkutan ya, dan lain sebagainya. Jadi diselesaikan mengisinya untuk semua jenis aset di sini, jenis harta ya. Nanti kemudian bisa dihitung penyusutannya secara total. Ini kelompok 2 ada kendaraan angkutan ya, kemudian tanah bangunan terakhir ya. Nanti masuk sini kendaraan angkutan, kemudian tanah bangunan.
ada 2 ya, bangunan kantor, bangunan gudang, masing-masing diisi. Oke, nanti muncul begini ya, yang kelompok tidak bangunan, kelompok bangunan, bangunan toko itu untuk lampiran tentang penyusutan. Satu lagi adalah lampiran tentang aset nih ya. Lampiran tentang biaya pinjaman. Ya, biaya bunga. Yang sama kayak tadi kita sebenarnya sekarang lagi transisi dari DER menuju EBITDA gitu ya. Dari DER menuju earning stripping ratio. Oke, jadi di SPT ada keduanya nih. Ada ada EBITDA juga ada DER gitu ya. Jadi wajib pajak harus dua-duanya harus diisi. Kalau perhitungan EBITDA mostly sudah pre-populated ya, dihitung sendiri oleh sistem by system. Oke, jadi rencananya gitu, yang digunakan tuh EBITDA-nya 30%, earning stripping ratio-nya 30% dari EBITDA. Jadi kalau lebih dari itu maka biaya bunganya akan dikoreksi fiskal. Oke, kemudian ada treatment khusus juga untuk yang rugi ya. Yang rugi nanti kalau perusahaan lagi rugi dia nggak boleh biayakan biaya bunganya sampai dia memperoleh keuntungan. Biaya bunganya nanti di carry forward ya, di carry forward. Oke, ini hasilnya EBITDA 20%-nya 799, 688, 750. Bahan biaya pinjamannya, EBITDA-nya 3,1 ya. Jadi sebentar, 799 juta maksimum biaya pinjaman yang dapat dikurangkan. Oke, kemudian perhitungan pakai DER ya. DER-nya 4:1. Hitungnya dari rata-rata pinjaman dan rata-rata ekuitas. Jadi kita punya saldo utang dari bulan ke bulan selama 12 bulan. Kemudian dirata-ratakan. Kemudian saldo modal dari bulan ke bulan. Kemudian dirata-ratakan juga. Terus dibagi ya. Utang dibagi dengan ekuitas. Oke, nah ini hasilnya harusnya 4:1 maksimum ya. Kalau lebih dari itu dikoreksi. Nah kebetulan ini nggak ada nih. Nggak punya utang juga, modalnya juga nggak ada nih. Agak aneh kalau modal nggak ada ya. Harusnya ada nih modalnya. Utangnya bisa nggak ada ya. Tapi harusnya tetap punya ekuitas. Oke. Terus ini informasi tentang kreditornya ya. Pemberi pinjaman siapa, saldo rata berapa, biaya pinjamannya, dan lain sebagainya. Ini kebetulan nggak ada. Nggak punya utang nih kebetulan. Agak eh, tidak lazim ya perusahaan tidak punya utang. Oke. Nah, berikutnya setelah semua lampiran diisi, ya, semua lampiran diisi, berikutnya adalah di bagian pembayaran dan pelaporan. Oke. Jadi setelah semua lampiran diisi, kita balik lagi ke induk ya. Kita cek induknya ada benar atau belum. Ya. Tadi yang posting SPT itu sudah ditarik ya. Statusnya ada komplit, jadi nggak perlu diulang lagi. Cukup sekali aja di awal ya. Menarik data dari database-nya Cortex. Oke, terus kita cek tadi lampiran-lampiran di induk ya. Sudah konsisten atau enggak dengan yang kita isi di
di lampiran tadi. Oke, jadi penghasilan yang final ada, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga ada ya, penghasilan UMKM nggak pakai gitu ya, jadi sih tidak. Oke, nah ini akan muncul hasil penghitungan ya, penghasilan itu sebelum fasilitas 1,4, sama sekali nggak ada fasilitas jadi 1,4, terus dikali tarif pasal 31E dapat 174.664.286. Oke, harusnya konform dengan lampiran tadi ya, lampiran 31E. Pasal 25, kredit pajak 5,5 juta, angsuran 25, asumsinya nggak ada, STP juga nggak ada ya, tax holiday juga nggak punya. Oke, jadi kurang bayarnya 169, 164, 286. Tidak ada surat penundaan pembayaran ya. Jadi yang harus dibayar 169, 146, 286. Nah, kemudian tinggal pilih ya, pilihnya ini yang pasal 25 ya. Ya, pasal 25 ada tidak ada. Jam tidak ada karena nggak wajib melampirkan penghitungan. Kemudian penyataan lampiran tadi ya. Tadi udah dilakukan di depan, jadi tinggal ngecek konsistensinya aja benar ya, tidak ada yang salah klik gitu. Oke, yang kita klik ada cuma penyusutan, yang lainnya no aja, tidak ada. Oke, terus dokumen yang diupload, laporan keuangan, ya, neraca dan laba rugi. Oke, terakhir dicek di surat pernyataan, ya, sudah ada muncul belum nama wakil wajib pajaknya di sini, ya, nama, jabatan, dan tanda tanganan. Terus kita klik bayar dan lapor. Kalau sudah klik bayar dan lapor, SPT-nya nanti akan pindah, konsep SPT-nya akan pindah ke SPT menunggu pembayaran. Oke, folder itu ya. Begitu selesai dibayar, nanti akan pindah ke SPT dilaporkan. Oke, secara otomatis ketika pembayarannya sudah di ACC ya, di approve. Oke, nah bayarnya gimana? Bisa pilih dua, mau pakai deposit kalau ada, atau pakai kode billing. Ya, kalau pilih deposit selama jadi ada preferensinya Cortex itu pakai deposit ya. Jadi selama depositnya ada melebihi perhitungan kurang bayar, maka Cortex akan langsung mengambil dari deposit. Tapi kalau depositnya nggak ada, akan diterbitkan kode billing dan dibayar pajaknya di pakai sistem perbankan. Oke, ini contohnya misalnya pakai deposit ya, kemudian nanti tinggal klik ini kode otorisasi, terus konfirmasi tanda tangan nomor 5 yang kuning itu ya, untuk memvalidasi pembayaran atau penggunaan deposit ya, untuk pembayaran pajak. Oke, ini dua cara ini ya, pakai pindah buku atau kode billing. Konteks prefer nomor 1 sebenarnya ya. Kalau ada deposit ya pakai deposit dulu. Oke, nah pindahlah. Konsep SPT pindah ke SPT yang tadinya menunggu pembayaran menjadi SPT dilaporkan. Kalau pembayarannya udah selesai, udah di-approve. Kemudian nanti bannernya jadi berubah jadi SPT disampaikan. Dan akan dikirimin email tanda terimanya ya, tanda terima. Bisa juga di-download di sini tanda terima. Oke, nah ini bentuknya ya. Untuk tanda terima seperti ini. Yang beda dengan yang dulu nggak ada status SPT kurang bayar, nihil atau lebih bayar. Ini bentuk SPT-nya. Kalau di-download dari Cortex.
Oke, gitu aja. Ada komentar atau pertanyaan terkait dengan SPT-nya WP perusahaan perdagangan? Jauh lebih simpel dari manufaktur ya, karena yang diisi lebih sedikit dibanding manufaktur. Oke, tapi konsepnya sama ya. Secara konsep dia sama. Bapak izin untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ade Hidayah sudah dijawab Pak. Yang di kolom chat ya Pak. Takut terlewat. Ada komentar? Iya Bapak izin ada di kolom chat dari Ibu Ade Hidayah apakah sudah dibahas Pak? Yang mana? Oh, ini Di ya. kolom chat yang untuk bagian LR biaya-biaya. Oke. Biaya-biaya dari laporan kita yang nama akunnya nggak di Cortex, masukkan biaya lainnya. Boleh, Bu. Masukkan biaya lainnya bisa. Atau dibikin akun baru juga bisa. Akun biaya baru. Kemudian untuk di bagian neraca, laba bertahun berjalan, dimasukkan. Oh, maksudnya laba ditahan ya. Laba ditahan ada kok di lampiran posisi itu. Ada kok. Laba ditahan. Ini Bu ya, laba ditahan nih. Di bagian ekuitas, bagian laba ditahan. Jadi ekuitasnya ada modal saham, tambahan paid in capital ya, laba ditahan. Dapatan komprehensif lainnya kalau ada. Dan ekuitas lainnya. Gitu ya Bu. Ada lagi kah pertanyaan atau komentar? Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan untuk ketik di kolom Q&A atau bisa raise hand akan kami bukakan aksesnya. Bapak izin, mungkin sebelum kita lanjutkan kita boleh istirahat dulu ya Pak? Oh, boleh, boleh. Baik, baik Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan kita akan istirahat terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Kita akan mulai kembali pada pukul 15.30 waktu Indonesia. Oke.